Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan perbincangan minggu lepas yang belum siap ya tentang syukur. Ayat dalam surah Ibrahim ayat nomor 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memaklumkan, jika kamu bersyukur, saya kutambahkan nikmat bagi kamu. Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan bertambah. Namun jika kamu kufur, sungguh azabku amat dahsyat. Kufur lawan syukur. Kufur mengundang azab. Kenapa azab datang? Karena ramai manusia yang kufur nikmat. Ramai manusia yang kufur nikmat. Kalau manusia tidak kufur, tidak mungkin datang azab. Boleh kita lihat dalam Al-Quran, katanya mana mau datang azab kalau kamu bersyukur, katanya. Subhanallah, subhanallah. Halaman 101 ayat 147 surah An-Nisa. Halaman 101 ayat 147 surah An-Nisa. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidak mungkin Allah mengazab kamu in syakartum, kalau kamu bersyukur, wa amantum, kalau kamu beriman. Tidak mungkin azab datang. Kenapa azab datang? Karena ramai manusia yang kufur. Itulah dalam surah Ibrahim itu, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tunggulah azab tuh. Sehingga datang COVID-19 yang membingungkan manusia ya. Kita baca lagi ayat ini. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallahu azim. Allah tidak mungkin mengazab kamu kalau kamu bersyukur dan kalau kamu beriman kepada Allah. Allah itu syakiran, bersifat bersyukur. Syukurnya Allah macam mana? Syukurnya Allah diberinya orang itu nikmat berlipat ganda, aliman, lagi maha tahu ya. Jadi inilah kalau kita simak tentang kedatangan ke masjid saja, kalau kita lihat yang tertulis di sini, belum yang tertulis lagi ya. Yang kita tulis dalam satu muka surat ini dengan font kecil sedikit, pulangan yang diperoleh oleh orang yang datang ke rumah Allah. Mesti menyesal nanti orang yang jauh hatinya dari rumah Allah. Pertama, berniat sebelum tidur sudah dikira ibadat. Kalau kita nak datang ke rumah Allah salat subuh contohnya, sebelum tidur kita berniat, ya Allah, saya besok mau sembahyang di rumahmu ya Allah. Ya Allah, saya besok mau memenuhi panggilan azan ya Allah.
Sudah berniat, sudah dikira ibadat. Sangat cantik sekali ya. Selalu disebut ada sahabat kita yang dicabut rohnya waktu dia tidur ibadat. Cantik sekali ya. Dia berniat nak besoknya pergi sembahyang subuh. Tiba-tiba sudah ditentukan rohnya mau dicabut. Berarti dia tidur dalam meninggal dalam tidur ibadat. Artinya dia husnul khatimah. Dia tak terasa sakit, ahli keluarga tidak sibuk-sibuk. Dia pergi dengan tenang. Ada sahabat kita tu ya, baru lagi diceritakan, tidak batal lagi ada di kampung Bunut tu, meninggal lepas isyak. Sembahyang isyaknya dia di masjid, besoknya berniat nak pergi ke masjid, tahu-tahu sudah diambil malaikat rohnya ya. Kalau kita tidur 4-5 jam, itu dikira tidur ibadat. Tidur ni ada dua ya, paling kurang ada dua kategori. Tidur adat, tidur ibadat. Tidur adat, tidur biasa. Tidur biasa. Ngantuk tidur, kalat mata tidur. Itu tidur adat. Tapi kalau dia tidur dengan niat mau bangun untuk tahajud, mau bangun untuk beribadat ke masjid, memenuhi panggilan azan. Panggilan azan ini bukan main-main nih ya. Kata ulama, kalau kamu dengar panggilan azan, ingatlah panggilan berhimpun nanti di hari kiamat. Subhanallah. Bila dengar azan berkumandang, ingatlah nanti panggilan di hari kiamat sana. Bayangkanlah katanya. Kalau nampak masjid, ingat hari kiamat. Inilah yang akan menyelamatkan saya nanti. Orang yang datang ke masjid selamat nanti di sana. Subhanallah. Bonus ibadat semalam suntuk tanpa tidur, itu kalau orang yang datang sembahyang subuh. Khas sembahyang subuh, dia punya keutamaan lain. Orang datang sembahyang subuh berjamaah, fadilatnya seperti tidak tidur di malam hari beribadat. Cuma kena berniat ya, kena berniat. Ya Allah, saya besok mau sembahyang di rumahmu, mau memenuhi panggilan azanmu, mau meraih beribadat semalam tak tidur. Kata ulama, benda-benda seperti ini karena diniatkan. Kalau tidur saja tidak ada niat, rendahlah nilai tidurnya. Kalau dia beruduk sebelum tidur, patutnya begitu ya. Patutnya orang beriman jangan lekang uduknya, jangan putus uduknya seboleh-bolehnya. Dalam hadis dikatakan orang yang rajin beruduk itulah orang yang beriman katanya. Yang rajin memelihara uduk tanda dia mukmin. Kalau dia beruduk sebelum tidur, maaf ya. Kalau dia beruduk sebelum tidur, malaikat mendoakan. Kan cantik ya. Ya Allah, ampunlah dosa hamba-Mu ini. Tadi dia beruduk sebelum tidur katanya. Ya Allah, ampunlah dosa hamba-Mu ini. Tadi dia beruduk sebelum tidur. Alangkah baiknya kalau kita didik ahli keluarga kita ya, anak istri, sebelum tidur beruduk. Dididik dari kecil, senang ya. Melentur buluh dari rebongnya. Yang kelima, dapat ganjaran dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Kita berniat, kita pergi ke masjid mendakwah ahli keluarga, mendakwah masyarakat, mendakwah jemaah. Kedatangan kita ke masjid ini dakwah, mengajak orang lain dengan amali, dengan perbuatan. Karena niat tuh. Kenapa ke masjid? Saya ingin berdakwah nih. Saya mungkin tak ada peluang nak bercakap, saya berdakwah dengan kerja, dengan perbuatan, dengan amali. Karena berniat. Siapa yang mula-mula dia dakwah? Anak, istri, ahli keluarga, adik-beradik. Niatkan dari rumah, ganjaran dakwah bilhal namanya. Kalau dakwah bercakap ni, dakwah bil maqal. Maqal tu bercakap. Bilhal tu dengan perbuatan, amali. Kehidupannya diberkati. Orang yang datang ke rumah Allah di pagi hari dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukurihim.
Ya Allah, berkatilah umatku yang selalu bangun awal. Doa Nabi Muhammad. Jadi karena kita tahu benda ini ya, kenapa bangun awal? Rasulullah suka melihat umatnya yang bangun awal. Rasulullah mendoakan umat yang bangun awal. Semua ini kita tahu. Jadi kita semakin bermotivasi ya. Mudah dan senang semasa berbangkit kelak. Ini berkaitan dengan azan nih. Dalam hadis sahih dikatakan, riwayat Abdullah bin Mas'ud tuh, kalau kamu ingin senang dan ceria nanti masa berbangkit dari kemudian, penuhilah panggilan azan katanya. Penuhilah panggilan azan sebaik saja azan berkumandang. Jadi sebaik-baiknya kita kena dengar azan ya. Kita kena dengar azan. Artinya datang sebelum azan ataupun waktu azan berkumandang. Subhanallah. Azan saja sudah dinilai ya. Kepergian ke rumah Allah dan pulangnya dikira per langkah. Ini sudah selalu disebut ya. Selalu disebut. Bekerja dengan proyek akhirat ini kiranya per langkah. Kalau kerja dunia mileage-nya per kilometer. Ya. Mileage di dunia kerja per kilometer, per 1000 meter. Ini per langkah. Subhanallah. Kalau 1 meter itu 2 langkah, 1000 meter 1 kilometer berarti 2000 langkah. 2000 langkah, 1 langkah 3 yang dinilai di situ. 3 yang dinilai. Per langkah 3 poinnya. Jadi kalau 1 kilometer itu 2000 langkah, 2000 kali 3 6000. Dikira 6000. Benda ini kita kena tahu semuanya. Kita kena tahu. Ruginya orang yang tidak tahu, ruginya orang yang tidak datang ke rumah Allah. Itu maka kita pergi ke rumah Allah dipanggil dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Falahnya apa? Tidurnya dikira, langkahnya dihitung. Subhanallah. Yang 3 itu apa? 1 tolak 1 dosa. Diampunkan 1 dosa. Yang kedua, naik skill, naik derajatnya. Jadi orang yang datang sembahyang subuh ke masjid dah naik nilai sembahyang zuhurnya nanti. Bila dia sembahyang zuhur, nilai sembahyangnya naik. Karena kedatangan itu menaikkan derajat. Yang ketiga, dapat 1 poin pahala. Dihapuskan dosanya, dinaikkan derajatnya, dan dapat 1 poin pahala. 3 in 1. 3 dalam 1 per langkah ya. Subhanallah. Bolehlah sekali-sekala tengok meter kereta tu berapa dari rumah kita ke masjid. Subhanallah. Orang dulu zaman awal Islam karena ramai yang pergi ke masjid berjalan kaki. Sahabat-sahabat dulu dirapatkannya langkahnya. Ada sahabat yang memperhatikan, kenapa langkah dirapatkan? Biar banyak kiraannya katanya. Biar banyak kiraannya. Orang dulu Pak hebat-hebat ya, pintar-pintar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bonus ibadat haji bagi salat berjamaah. Ini sudah sering ditulis banyak dalam buku ya. Siapa yang datang ke rumah Allah di pagi hari, bukan pagi saja, 5 kali, bukan pagi hari. Siapa yang datang ke rumah Allah di salat berjamaah dalam hadis itu dengan syarat berwuduk dari rumah, jangan berwuduk di masjid. Berwuduk dari rumah. Siapa yang berangkat dari rumahnya berwuduk dari rumah dapat 1 bonus haji. Jadi kita boleh meraih 5 bonus haji 1 hari. Subhanallah. Kalau dibawa anak, dibawa istri, bapaknya membawa anaknya, suaminya membawa istrinya, anak istri dapatlah sama suaminya, dapat sama ayahnya ya. Subhanallah. Begitulah. Bonus ibadat haji bagi solat berjamaah. Yang ke-10, bonus ibadat haji bagi majlis ilmu di rumah Allah. Ini khas untuk majlis ilmu. Kalau ada kultum, ada tazkirah, 1 ibadat haji tersendiri. Kalau tidak ada tazkirah, tidak, hilanglah. Hilang bonus 1 haji 1 hari. Pastikan kita berniat, saya ingin datang ke rumah Allah, ingin merebut 2 bonus haji. 1 bonus haji pasal solat fardu berjamaah, 1 lagi pasal tazkirah.
Tazkirah dosa dihanyutkan. Duduk dalam majelis ilmu dosa hanyut, dosa ditolak. Dan Allah mengisytiharkan nanti qumu maghfuran lakum, baliklah ke rumah, dosa sudah ampun. Kemudian dapat lagi bonus haji. Dalam hadis banyak yang hadis berkenaan dengan majelis ilmu ini ya. Ada juga hadis mengatakan, selalu disebut oleh ustaz-ustaz kita, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin duduk di majelis ilmu, nanti ke surga lancar. Jalan ke surga itu lancar, mulus. Subhanallah. Kalau bicara tentang ilmu ini memang banyak ya. Kalau ilmu orang itu bertambah, imannya naik, kualiti amalnya turut meningkat. Kalau ilmunya bertambah, maklumatnya bertambah, semangatnya naik, motivasinya naik, nilai ibadahnya turut meningkat. Allah menilai ibadat orang itu ikut motivasinya macam mana. Subhanallah. Dah pernah diceritakan ya, orang dulu sahabat Nabi ada yang sudah sakit tenat, sakit teruk, tapi pendengarannya masih aktif, masih normal, masih dengar dia azan, masih dengar hayya 'alal falah. Cakap sama ahli keluarganya, sama anaknya, nak, bawalah ayah ke masjid. Ayah ingin solat di masjid. Ya, ayah kan sudah uzur, berdiri tak boleh, apalagi berjalan. Usunglah ayah ke sana, dibawalah, diusung ayahnya. Ini solat maghrib, ikutlah dia solat. Belum habis 3 rakaat salat, belum selesai 3 rakaat salat, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Macam kawan kita tu juga ya, dah sering disebut kawan baik Ambani, 15 tahun mengajar di Brunei, balik ke negerinya, dia meninggal di masjid selepas sembahyang subuh macam ni. Sihat dia. Subhanallah, subhanallah. Bagus kita berdoa, ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal itu saya masih datang ke rumahmu salat berjemaah. Bagus macam itu doanya. Mudah-mudahan Allah beri. Ya Allah, saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal itu saya masih membaca Quran dengan bisa, ya Allah. Subhanallah. Ada kawan saya dulu di Jakarta meninggal waktu bertazkirah macam ni. Waktu bertazkirah meninggal. Subhanallah. Bagus ya. Ya Allah, saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal itu saya masih melangkah ke rumahmu, memenuhi panggilanmu, ya Allah. Jangan, ya Allah, sudahilah usia kami dengan husnul khatimah. Kalau itu umum sangat. Mungkin nanti husnul khatimahnya di Ripas, mungkin husnul khatimahnya di JPMC. Husnul khatimah juga. Baguslah husnul khatimah. Balik dari masjid ya, tak payah Ripas, tak payah JPMC. Jadi husnul khatimah itu terlalu umum. Allah makhtim lana bi husnul khatimah, umum sangat. Mungkin husnul khatimahnya di luar negeri nanti. Jadi kalau kita berdoa seseorang, ya Allah, saya ingin meninggal dunia, ya Allah, di hari saya meninggal itu saya masih baca Quran, ya Allah, dengan selesa. Macam cerita yang disampaikan di masjid Pulai 2 minggu lalu, minggu lepas ya, seorang muslimah itu doanya apa? Doanya, ya Allah, saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal saya masih berpuasa, ya Allah. Bijak tu doa. Di mana bijaknya? Artinya dia sehat. Dia puasa, dia sehat. Dia baca Quran, dia sehat. Dia ke masjid, dia sehat, dia tak sakit. Macam sahabat kita tu yang meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Memang dulu masa kerja di Brunei, Amba lihat jarang miss salat berjamaah. Karena lama serumah dengan dia, ada 4 tahun serumah dengan dia, taulah. Dia rajin salat tahajud, rajin baca Quran, rajin duha. Cakapnya terhad. Tidak mau membuang masa dengan benda yang sia-sia. Ini banyak yang menyusahkan orang waktu nak meninggal ni. Benda ni akan menyusahkan orang tu waktu nak meninggal nanti.
Benda ini akan menyenangkan Anda waktu Anda meninggal, akan menemani Anda dalam kubur. Ini akan menyiksa Anda dalam kubur. Silap-silap ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Jalan ke surga mudah dan lancar, nomor 11 ya. Jalan ke surga nanti lancar. Cakap hadisnya tadi, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Macam tadi malam dimulai menyorot kisah apa? Kisah penggali kubur. Penggali kubur. Subhanallah, dia kerjanya menggali kubur. Tiba-tiba ada jenazah. Jenazah yang pertama datang, kuburnya jadi taman surga. Dilihat oleh penggali kubur ini, tidak pernah dialaminya, dah bertahun-tahun menggali kubur, dimasukkan jenazah, tiba-tiba indah kuburnya, luas, lapang, wangi dan selesa. Pingsan dia melihatnya. Orang lain tidak tahu, ramai orang di situ, tapi Allah tidak bukakan hijab sama orang lain nih. Yang penggali kubur ini dibukakan hijab sama dia. Tengok, rebah di selajur rebah. Rebah karena kagum. Lalu orang yang masih dikubur ambil air, dipercikkannya ke muka orang ini, terbukalah matanya. Apakah saya melihat sesuatu yang aneh tadi? Kuburnya jadi taman surga. Orang tak nampak, orang tak percaya lah. Mana dia katanya? Dia jangan nampak. Allah buka hijab sama dia. Beberapa bulan sesudah itu datang lagi satu jenazah. Sama juga ceritanya. Rupanya jenazah yang pertama yang kedua ini anak seorang ibu yang turut ke kubur mengantar anaknya. Si penggali kubur ini tanyalah, makcik ini siapa? Anak itu anak saya lah. Kenapa? Mulialah anak makcik ini. Anak makcik yang pertama itu kuburnya taman surga. Anak makcik yang kedua kuburnya taman surga. Apa amalannya? Apa rahasianya? Yang pertama itu dia meninggal masa dia belajar. Dia masih menuntut. Itu cakap dalam hadis tadi kan, siapa yang rajin belajar mudah prosesnya untuk masuk surga. Yang kedua tadi dia tidak belajar, tapi dia bekerja mencari duit untuk belanja adiknya belajar. Dua-dua masuk surga. Subhanallah. Tadi malam ya di apa tuh di Masjid Pulai. Kita baca sampai 12 dulu ya. Didoakan malaikat dalam majlis zikir dan majelis ilmu. Sekarang kita ada majelis ilmu, majelis zikir, malaikat bersama kita. Bukan saja didoakan lagi ya, malaikat mengambil kedatangan yang datang dari Kiarong, yang datang dari Lamba, yang datang dari Mentiri, yang datang dari Mengkubau, yang datang dari Lumapas. Ditulisnya, yang datang dari mata-mata. Ada yang datang dari mata-mata ke sini. Alhamdulillah, ditulis oleh malaikat. Senarainya akan disampaikan kepada Allah serta merta. Sebaik senarai disampaikan. Ini kisahnya panjang nih. Tapi terakhir sekali hadis sahih terakhir sekali Allah mengatakan kepada malaikat, berfirman kepada malaikat, kamulah saksiku, kamu yang meliput ke aktiviti kultum subuh di Masjid Salihin Bandar Serbagawan, kamulah saksiku, dosa mereka sudah hapus. Subhanallah. Subhanallah. Itu saja dulu ya. Nanti kita sambung. Mungkin ada 2-3 pertemuan ini baru habis sampai poin 12. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina warḍa'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.